Oke, selanjutnya adalah SOP Subarasi. Seperti saya sebutkan tadi, ini adalah upgrade dari SOP 100 plus. Jadi apa yang dikandung oleh SOP 100 plus terdapat di SOP 100. Terdapat di SOP Subarasi. Next slide. Oke, nah SOP Subarasi ini mengandung triple peptide. Ya, bahan utamanya tetap masih dari marine placenta ikan Oncorhynchus salmon. Kemudian ada tambahan peptide, 2 peptide lainnya. Yang kedua itu adalah sardine peptide, berasal dari ikan sardin. Kemudian fruit flow atau vegan peptide, ini berasal dari tomat. Dan ditambah lagi 7 bahan aktif ingredient yang powerful lainnya, tetap dihasilkan konsentrat peptida nanosize 600 Dalton untuk penyerapan yang optimal. Next slide. Oke, Subarasi merupakan sejarah di AFC Jepang. Selama 51 tahun AFC tidak pernah bekerja sama dengan negara lain dalam pembuatan produk. Cuma kali ini ada tambahan vegan peptide itu atau fruit flow itu yang berasal dari Inggris. Next slide. Oke, patennya itu adalah paten SOP Subarasi itu sama cell regeneration effect-nya masih, kemudian improve blood circulation-nya masih, anti-hypertensive agent-nya masih, ada tambahan anti-hypertensive agent atau paten untuk menstabilkan tekanan darah, dan ada paten baru yang akan segera menyusul, yaitu mencegah sumbatan pada pembuluh darah. Jika ditanya anti-aging-nya mana, tetap ada karena kandungan utamanya adalah si salmon ovaripeptide tadi. Oke. Next slide. Nah, ini kandungannya seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman harus kuasai betul. Simple-simple saja, yang sederhana-sederhana saja. Ini gunanya apa, sehingga mudah untuk menjelaskan uji klinisnya nantinya. Bahwa ini bisa seperti ini bisa menjadi ini karena apa. Ya, di sini tadi beberapanya sudah saya sebutkan, hanya ada tambahan dari sardine peptide, yang itu yang berfungsi sebagai agen untuk bahan untuk menstabilkan tekanan darah, yang paten barunya. Kemudian juga ada fruit flow-nya yang berasal dari yang mencegah sumbatan pada pembuluh darah. Next slide. Oke, ini uji klinis Subarasi yang pertama, mencegah inflamasi dan menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat ada sketsa atau skenario bagaimana suatu pembuluh darah itu dirusak, yaitu pembuluh darah itu dirusak karena adanya kolesterol jahat, yaitu LDL atau low density lipoprotein yang kemudian dirusak atau teroksidasi itu dirusak, kemudian sitokin itu sinyal yang dikeluarkan sel jika ada radang atau gangguan, kemudian itu menyebabkan monosit, salah satu dari pasukan dari pertumbuhan, pasukan dari perlindungan tubuh tadi, sistem imun kita itu, yang leukosit, salah satunya ada monosit. Monosit ini terpicu dia karena ada kehadiran sitokin tadi, yang merupakan dikeluarkan oleh sel-sel sekitar karena adanya dianggap radang, karena adanya kolesterol jahat yang teroksidasi ini, yang rusak ini, akhirnya dia aktif, monositnya aktif, dia sistemnya makrofag. Nah, kalau tadi NK sel itu sistemnya cara melindungi tubuh itu dengan cara menghancurkan sel kanker atau sel virus, nah si makrofag ini caranya memakan. Ya, dia memakan apa yang dimakan si makrofag ini adalah kolesterol jahat yang sudah rusak tadi. Akhirnya dia terbentuk menjadi satu sel besar yang seperti yang disebut sel foam atau sel busa. Kemudian dari sini juga akan melepaskan lagi ada growth factor, sehingga terjadi migrasi dari sel-sel atau perpindahan dari sel-sel otot-otot polos di saluran pembuluh darah, sehingga menyebabkan terbentuknya trombus atau sumbatan. Oke, next slide. Nah, ini uji klinis selanjutnya, dia mencegah penyumbatan pembuluh darahnya itu dengan cara seperti apa? Dia dia dapat menghambat keaktivitas angiotensin converting enzyme 1 menjadi angiotensin converting enzyme 2. Nah, enzim
ACE2 ini yang menyebabkan pembuluh darah itu mengkerut. Nah, di sini dia memotong sebelum dari satu berubah menjadi ke jenis yang kedua, dia memotong prosesnya itu agar tidak terbentuk. Jadi bagaimana dia mencegah penyumbatan pembuluh darah itu dengan cara menghambat aktivitas perubahan enzim dari S1 ke S2. Oke, kemudian Subarasi membantu memperbaiki toleransi glukosa seperti yang sudah disebutkan di uji klinis SOP 100 plus sebelumnya. Next slide. Nah, uji klinis Subarasi selanjutnya adalah dia menurunkan agregasi trombosit. Nah, agregasi itu apa sih sebenarnya? Agregasi itu adalah menempel. Tetapi yang dimaksudkan ini di sini nanti dia dicegah menempel untuk ke yang secara berlebihan. Karena agregasi trombosit itu pada keadaan normal itu diperlukan untuk misalnya menutup luka. Ya, jadi trombosit akan berkumpul kemana ada luka dan menutup luka, baik itu luka pada kulit maupun kerusakan pada jaringan. Nah, kemudian di sini diperlihatkan bahwa ilustrasikan trombosit berkelompok melekat satu sama lain, kemudian setelah diberikan SOP Subarasi sebesar 100 mikrogram, akhirnya trombosit itu memecah dan memisah. Bagaimana cara dia memecahnya? Di next slide akan dilanjutkan. Next slide. Oke, ini masih hasil uji klinis dari pencegahan agregasi trombosit tadi. Ini berupa angka-angka. Ilustrasi yang sebelumnya angka ini menjelaskan ilustrasi yang sebelumnya. Next slide. Oke, nah ini yang sebenarnya ini adalah kerja utamanya itu di sini. Jadi bisa bayangkan ya, trombosit itu bisa bayangkan itu adalah boba-boba T itu. Ya, banyak sekali gitu. Nah, kondisi-kondisi tertentu menyebabkan produksi mereka ini meningkat. Misalnya kelainan pada sumsum tulang belakang atau ada perdarahan hebat. Nah, jadi kalau dia jumlahnya sudah meningkat, mereka akan cenderung untuk beragregasi atau menempel secara berlebihan. Nah, kerja Subarasi itu menurunkan aktivitas ADP dan kolagen itu sehingga mereka tidak melekat satu sama lain. Nah, untuk melekat satu sama lain, masing-masing trombosit itu akan melepaskan yang namanya ADP atau adenosin difosfat dan kolagen dari masing-masing sehingga bisa menjadi lem satu sama lain. Nah, di sini kerja SOP Subarasi itu menurunkan aktivitas ini biar nggak terjadi tempel-tempelan yang berlebihan. Nah, ini sebenarnya fungsi kerja utama bagaimana SOP Subarasi ini mencegah trombosit itu untuk saling menempel satu sama lain sehingga bisa menimbulkan sumbatan pada pembuluh darah. Next slide. Oke, ini adalah uji klinis Subarasi mampu mencegah ekskresi albumin pada urin atau ginjal. Nah, jadi pada keadaan normal, jika fungsi ginjalnya normal, pada pemeriksaan di lab tidak akan terdapat albumin pada urin. Ya, tetapi kalau misalnya fungsi ginjalnya sudah tidak normal, maka albumin itu yang merupakan salah satu jenis protein akan bocor sampai ke ginjal. Nah, pada percobaan ini menggunakan tiga kelompok. Yang pertama itu satu yang tidak diberi apa-apa di sebelah kiri, di tengah yang diberikan dengan salmon oparipeptide, yang kemudian di sebelah kanan itu diberikan captopril. Captopril ini adalah obat yang digunakan secara luas. Ini adalah S inhibitor. Jadi dia menghambat perubahan angiotensin tadi, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 itu ada obatnya sebenarnya yang disebut S inhibitor, ACE inhibitor. Itu salah satunya captopril. Di grafik bisa dilihat bahwa kerja dari SOP Subarasi ini dalam menghambat ini juga untuk mencegah terjadinya kerusakan kebocoran albumin pada urin itu atau pada ginjal bocor itu juga sangat signifikan. Oke, next slide. Oke, uji klinis Subarasi selanjutnya adalah menstabilkan dan bahkan mengurangi tekanan darah ke arah normal pada penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tekanan darah itu saat ini sinkron atau hampir berbanding lurus dengan usia gitu loh. Jadi misalnya katakanlah pada orang tua kondisinya baik-baik saja tapi tekanan darahnya 140 sebenarnya seperti itu.
ini masih normal-normal saja. Nah, di sini fungsi subarasi itu dia bukan menaikkan atau bukan menurunkan pada tekanan normal ataupun pada tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, tapi dia menstabilkan. Nah, jadi jika pada tekanan darah tinggi atau yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi, dia memang berfungsi untuk menurunkan atau menstabilkan. Oke.